Puji nama Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara, Shalom. Boleh dengan sukacita lambaikan tangannya, Shalom. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Bersyukur dan bersukacita dalam malam hari ini bersama-sama kita boleh ada di tempat ini kembali Bapak Ibu Saudara. Mari bawa hati kita malam hari ini, kita datang mengucap syukur kepada Tuhan atas segala kasih anugerah yang Tuhan berikan bagi kita. Mari tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Bapak, terima kasih untuk hari yang Kau beri bagi setiap kami Tuhan. Kami bersyukur kalau malam hari ini kami boleh kembali berkumpul di tempat ini Tuhan. Biarlah hati yang kami bawa, hati yang menyembah Tuhan. Kami membawa hati yang rindu akan Tuhan. Kami membawa hati yang selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan yang kami sembah ada di tempat ini Bapa. Dan Tuhan berkata di atas setiap pujian kami. Tuhan pimpin sertai ibadah kami Bapa. Bahkan setiap peralatan yang dipakai, semuanya Tuhan yang kendalikan. Tuhan, kami bawa hati kami bawa hidup kami di hadapan malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap masuk, kami siap menyembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang mengucap syukur dan bersukacita, boleh sama-sama katakan amin. Boleh sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Sama-sama
Terimalah setiap pujian syukur kami. Terimalah ucapan syukur yang mengalir dari setiap hati umat-Mu yang benar-benar mengasihi. Besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang mari sembah Tuhan. Mari ambil waktu sejenak menyembah Dia, Bapak Saudara. Sebab kasih setiapnya besar bagi setiap kita, dan layaklah Dia disembah, layak dipuji.
Mari naikkan pengagunganmu bagi Tuhan Yesus malam hari ini. Kau besar, bolehkah satu kali lagi? Tiada seperti Engkau. Coba Tuhan katakan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Kami berkata dari hati kami Tuhan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Bolehkah satu kali lagi sorak-sorai bagi Tuhan Yesus? Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, tiada seperti kami terlalu bangga punya Tuhan yang besar seperti Engkau Tuhan. Dan malam hari ini kami mengalami kasih Tuhan, menikmati sukacita surga ada di tengah-tengah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang bersukacita boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai sambil berkata amin. Mari kita siapkan kita malam hari ini menang dari dalam hadiratnya. Betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan.
terus memberkatimu lebih lanjut. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Biarlah nanti lepas dari tempat ini setiap kita terus memuji-muji Dia, karena saya percaya sukacitanya tidak hanya ada di tempat ini, tapi ketika kita pulang keluar dari tempat ini, sukacita yang bahkan lebih baru Tuhan limpahkan selalu dari hari ke hari. Amin. Mari malam hari ini kita siapkan diri untuk memberikan persembahan yang pertama. Sambil kita siapkan diri untuk menerima kebenaran firman Tuhan, kita tundukkan kepala terlebih dahulu, kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur, kami mengalami sukacita yang melimpah malam hari ini. Kami menikmati berkat jasmani rohani dari Tuhan, dan malam hari ini waktunya kami untuk kami juga boleh menjadi berkat bagi rumah ibadahmu di tempat ini Tuhan. Tuhan, biarlah apa yang kami persembahkan malam hari ini berkenan di hadapan Tuhan. Kami memberi karena kami terlebih mengasihi Tuhan di atas segala-galanya. Kuduskan setiap persembahan kami, besar kecil yang kami tabur, Tuhan yang membalas dengan berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberi dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Tuhan yang melayani persembahan, persiapkan diri menerima kebenaran firman Tuhan. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Tuhan, tempat jalan
sebab Engkaulah yang menggendongku. Tanganmu memberkati, cintamu memuaskanku, mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam. Mari bersama-sama kita pamit berdiri saudara. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar, yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Bapa yang penuh kasih, kami yakin dan percaya janji-Mu itu iya dan amin. Hanya seringkali kami tidak mengerti, kami tidak mau cari tahu, dan kami tidak yakin akan janji-Mu itu. Bapa yang penuh kasih, malam hari ini kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang rindu untuk mendengarkan firman. Kami yakin dan percaya janji-janji-Mu ada di dalam firman. Tuhan, kiranya malam hari ini hati kami dibuka untuk merespon panggilan-Mu. Biarlah firman-Mu menuntun setiap kami. Biarlah firman-Mu memandu kami untuk semakin hari semakin dekat kepada Yesus Sang Juru Selamat, dan kami bisa mengalami kehadiran-Nya yang membawa kami ke dalam suatu suasana yang damai. Roh Kudus, kami malam hari ini memohon dan berdoa, biarlah Engkau mengurapi setiap kami. Berikan kami pengertian yang mendalam dan hati yang taat untuk menerima kebenaran-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam. Sudah cukup lama saya tinggal di sini. Saya sangat bergairah ketika mendengarkan lagu yang kedua yang diambil dari Mazmur 133. Saya tadi sempat menulis di sini, hidup dalam kesatuan. Tapi sungguh-sungguhkah orang percaya itu hidup dalam kesatuan? Cuk, bisa buka nggak? Matius 16 ayat 18. Ya. Matius 16 ayat 18. Matius 16 ayat 18. Ini Yesus berkata kepada Petrus, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ini ada jemaat Kristus di sini. Loh, diam, nggak ada. Apakah ada jemaat Kristus di sini? Kalau kita lihat di ayat sini, ini saya belum mulai ya. Tadi saya terpikir lagu ini. Saya sedang berpikir waktu duduk di sana. Saya berpikir ini Yesus yang mendirikan jemaat, dan kita ini kalau adalah jemaat Kristus, maka alam maut pun tidak akan menguasai. Amin. Pastikan. Kalau ayat ini mengatakan Yesus mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasai, tapi fakta yang saya lihat, gara-gara uang aja gereja pecah. Gereja dipecah oleh uang, gereja dipecah oleh beda pendapat. Ini yang terjadi. Pernah dengar gereja pecah karena pengurusnya beda pendapat, gereja pecah karena uang? Janganlah alam maut tidak bisa menguasainya. Sekarang uang sudah menguasai gereja.
Ego sudah menguasai gereja. Ini sesuatu yang perlu kita renungkan setelah saya mendengarkan lagu tentang hidup dalam kesatuan itu. Nah, hari ini saya sedang berpikir, kira-kira setelah sekian lama tidak pernah ke sini, apa yang saya mau bagikan kepada Anda. Dan saya sedang berpikir, ini berhubungan dengan gereja yang seringkali pecah beda pendapat. Dan saya berpikir ada satu alasan yang sangat-sangat fundamental yang menyebabkan perpecahan ini. Dan hari ini saya ingin membahas dari kebenaran yang disampaikan oleh Yesus dari Yohanes pasal 3. Ini kebenaran yang mungkin akan mengejutkan kebanyakan dari kita. Seperti itu juga mengejutkan Nikodemus. Kalau Anda mau membaca itu, Anda bisa membaca dari Yohanes pasal 3 dari ayat 1 sampai 21. Tapi saya ingin Anda melihat di ayat yang ketiga. Saya yakin ayat ini Anda pasti pernah baca, pernah dengar, tapi mungkin sudah lama mengabaikan ayat ini. Ini adalah Yesus berkata dengan sangat tegas. Di ayat 3, jikalau seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Mau tidak mau, suka tidak suka, di dalam satu persekutuan yang katanya orang percaya, saya tidak yakin semua yang hadir di situ adalah orang-orang yang sudah lahir baru. Dan saya sedang berpikir, mungkin, saya belum tahu, belum selidiki, jangan-jangan orang-orang yang belum lahir baru yang berada di dalam persekutuan orang percaya itu, itulah yang menyebabkan perpecahan-perpecahan. Dan ayat ini, atau boleh dikatakan pernyataan ini sangat mengejutkan Nikodemus. Dan ketika pertama kali saya tahu, ini juga mengejutkan saya. Karena ayat ini dengan jelas mengatakan, jikalau seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ini bicara tentang kehidupan yang kekal. Dan ini Yesus bicara kepada seorang yang menurut saya bukan seorang yang biasa-biasa. Yesus bicara kepada seorang Nikodemus, seorang Farisi, seorang tokoh agama. Dan kalau Anda mempelajari Yohanes pasal 3 ini, ada 3 kali Nikodemus ini disinggung. Yang pertama dari Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 21, di mana dia datang pada malam hari, seperti malam hari ini Anda datang ke sini, ngobrol, bicara dengan Kristus, dengan Yesus. Kali kedua di pasal 7 ayat 50 sekian sekitar itu, dia membela Yesus di depan Sanhedrin. Setelah itu di pasal, kalau nggak salah ingatan saya, pasal 19, di mana dia bersama dengan satu namanya siapa? Menurunkan Yesus, menguburkan Yesus. Yusuf dari ya. 3 kali. Ya. Nikodemus ini bukan seorang yang biasa. Nikodemus ini seorang Farisi, tokoh agama Yahudi yang sangat taat. Dan kalau Anda membaca, dia juga seorang pemimpin agama Yahudi di Yohanes pasal 3 ayat 1. Ini berarti dia sendiri adalah seorang anggota Sanhedrin, seorang tokoh yang punya otoritas yang tinggi. Ya. Nikodemus seorang tokoh agama, seorang tokoh masyarakat, seorang terhormat, seorang terpelajar, seorang yang mungkin punya pengaruh yang besar di masyarakat Yahudi. Tapi dia punya status yang begitu tinggi. Dia malam hari datang dan bertemu dengan Yesus dengan satu tujuan, mau cari tahu kebenaran dan mau belajar. Ini menimbulkan satu pertanyaan. Untuk apa Anda kesini malam hari ini?
Anda ke sini hanya untuk mencari berkat, atau Anda mau belajar dan mengenal siapa Tuhan? Dikenemes dengan status dia datang bertemu dengan Yesus, cari tahu dan mau belajar. Tetapi jawaban Yesus yang beritahu kepada dia itu mengejutkan dia. Yesus sepertinya sedang berkata, status agama, pengetahuan tentang kitab-kitab, perbuatan yang baik tidak menyelamatkan. Karena Yesus berkata, jikalau seorang tidak dilahirkan kembali, dia tidak akan melihat kerajaan Allah. Seorang tokoh agama terpandang, sudah melayani, punya pengetahuan tentang kitab-kitab suci, tokoh terpandang, dan itu semua tidak menyelamatkan dan tidak cukup baik untuk dia masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini adalah pelajaran penting bagi kita, khususnya dalam konteks gereja sekarang. Ini sangat penting. Banyak orang aktif di gereja, tetapi apakah mereka benar-benar sudah dilahirkan kembali? Ada orang yang berkata, saya sudah ikuti ini, saya sudah ikuti ritual, saya sudah ikuti tradisi gereja, tapi mereka belum sungguh-sungguh mengalami yang saya sebut transformasi total. Ini kita perlu renungkan. Bagi saya, kelahiran baru itu adalah transformasi yang radikal, ya, perubahan. Nah, proses ini bukan kita yang ubah, Tuhanlah yang mengubahkan kita. Kasih Tuhanlah yang mengubahkan kita. Itu kita perlu sadar. Karena ayat ini jelas mengatakan dilahirkan kembali. Kita nggak bisa apa. Tapi saya ingin mengatakan proses dilahirkan kembali ini tidak selalu lembut, tidak selalu gampang, tidak selalu mudah. Karena kelahiran baru ini melibatkan kematian total. Maksud saya, manusia lama kita itu mati total dan kita bangkit masuk dalam hidup yang baru. Itulah yang saya maksudkan perubahan, transformasi yang radikal. Manusia lama kita dimatikan. Kabar baiknya adalah 2000-an tahun yang lalu manusia lama kita turut disalibkan di atas salib. Masalah yang utama yang seringkali saya melihat dan juga saya mengalami adalah seringkali kita manusia lama sudah disalibkan, jasadnya, jenazahnya kita itu masih gendong dibawa kemana-mana, sehingga bau busuk itu bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Seharusnya manusia lama kita itu bukan hanya disalibkan, tapi juga dikuburkan. Kita ini suka membawa, menggendong manusia lama kita di mana-mana. Kebiasaan lama, kebusukan lama itu dibawa terus-menerus. Tidak mau masuk ke dalam satu kehidupan yang baru. Tidak mau masuk ke dalam satu proses kehidupan yang baru. Kasih Allah yang membawa kita ke dalam kehidupan yang baru, dan itu tidak selalu lembut, ya. Kadang-kadang itu melibatkan proses yang menyakitkan, karena harus salibkan manusia lama, harus tanggalkan kebiasaan lama, hilangkan mungkin juga kebiasaan-kebiasaan lama, pola pikir lama juga perlu dihilangkan dan digantikan dengan sesuatu yang Tuhan kehendaki. Dan itu nggak gampang. Tuhan suruh kita mengasihi, kita lebih suka membenci. Nggak gampang, ya. Namun proses yang tidak gampang ini adalah sesuatu yang sangat-sangat diperlukan kalau Anda dan saya mau melihat kerajaan Allah.
Nikodemus ini datang pada malam hari. Alkitab tidak berkata mengapa dia datang pada malam hari, tapi saya coba-coba mendekat kenapa dia datang pada malam hari. Satu, dia tokoh agama, anggota Sanhedrin. Dan pada waktu itu Sanhedrin itu sudah mulai tidak senang dengan Yesus. Kalau dia datang terang-terang, jangan-jangan dia menjadi musuh temannya. Jadi dia datang malam hari, cari aman. Mungkin itu alasannya. Alasan kedua, kalau kita belajar Alkitab, Yesus siang hari itu diikuti oleh banyak murid-murid. Kalau Nikodemus cari Yesus pada siang hari, jangan-jangan dia nggak bisa belajar dengan tenang. Tapi kalau malam, mungkin dia bisa belajar dengan tenang. Sama seperti kita kan, kalau siang hari kan perlu kerja, perlu ini kan, nggak bisa belajar dengan tenang. Makanya kita kumpul malam hari. Itu yang dilakukan oleh Nikodemus. Ya. Tapi dia datang dengan satu tujuan, yaitu dia mau belajar dan mau cari tahu. Lihat ya, saya mau lanjutkan di ayat 4. Waktu Nikodemus datang, Yesus langsung masuk ke dalam inti persoalan. Yesus berkata, jikalau seorang tidak dilahirkan kembali, dia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Dan kalau Anda melihat ayat keempat, ini adalah jawaban orang yang sedang kebingungan. Ya, dia adalah seorang guru agama dan dia masih berpikir dalam konsep lahiriah. Ayat 4 berkata, bagaimana mungkin seseorang dilahirkan kembali kalau dia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan? Ini dia pikir tentang lahiriah. Dia pikir sebagai seorang manusia, dia bisa lakukan sesuatu. Tapi Yesus menjelaskan bahwa kelahiran baru bukan soal fisik, tapi kelahiran secara rohani melalui air dan roh. Di ayat 6, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Ini adalah suatu konsep yang radikal dan sulit dipahami oleh Nikodemus. Dia pikir dia bisa usahakan. Dia pikir dengan pengetahuannya dia bisa usahakan itu. Tapi Yesus berkata, tidak bisa. Manusia tidak bisa melahirkan dirinya kembali. Nggak bisa. Kelahiran baru itu bukan hasil usaha manusia, tetapi itu adalah anugerah. Saya nggak tahu seberapa bersyukurnya Anda kalau Anda yakin bahwa Anda sudah dilahirkan baru. Dari seorang yang menuju kepada kebinasaan, sekarang Anda dilahir baru, dilayakkan untuk menjadi anaknya. Dan hari ini kita bisa menyanyikan lagu dan memanggil dia Bapa. Saya tidak tahu, Anda yang tahu. Tetapi soal lahir baru ini bukan konsep yang baru. Di perjanjian lama juga ada. Bisa buka Yehezkiel 36 ayat 26 dan 27. Yehezkiel 36 ayat 26-27. Dan ini bisa menjadi checklistnya untuk Anda sendiri. Ini ada beberapa ciri orang yang sudah lahir baru. Yehezkiel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Ya, Tuhan yang berikan hati yang baru. Kita nggak bisa ubahkan hati kita. Dan roh yang baru. Ada orang yang berkata, kita hidup dalam dunia ini, kita sedang menuju kematian. Tapi Alkitab berkata bahwa sejak lahir kita ini sudah mati. Karena kita terpisah dari Allah. Ya, di sini diberikan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Hati yang keras itu bicara tentang bisa diajar,
bisa dibentuk, bisa dididik atau tidak? Kalau Anda adalah seorang yang sulit dibilangi dengan kebenaran, jangan-jangan Anda belum punya hati yang baru. Ini checklistnya. Yang kedua, dan ku berikan kepadamu hati yang taat. Kalau dulu saya sudah susah, enak aja Alkitab ngomong ini dan saya harus turuti. Tidakkah Tuhan tahu bahwa itu susah dilakukan? Saya juga mau bertanya. Hati yang keras, menjauhkan kepadamu dari hati yang keras, memberi kepadamu hati yang taat. Ayat 27. Rohku, bukan hanya roh yang baru, tapi Tuhan juga memberi rohnya. Yang kita tahu hari ini, selain kita punya roh manusia yang baru, kita juga diberi Roh Kudus. Ya, yang ku berikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Apakah Anda hidup sesuai dengan ketetapan Tuhan? Ini kriterianya orang yang sudah punya hati baru, roh yang baru, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku, bukan hanya menurut, bukan hanya pegang, tapi melakukannya. Melakukannya. Jadi ini adalah beberapa ciri orang yang sudah lahir baru. Dan malam hari ini dia dua ayat ini menjadi pertanyaan untuk diri kita sendiri. Apakah saya sudah lahir baru atau belum? Kalau Anda lihat dua ayat ini, Tuhan berkata, aku akan. Jadi Tuhan yang beri, bukan kamu harus ubah hatimu. Tuhan berkata, Dia yang akan beri hati baru. Manusia tidak bisa melahirkan dirinya sendiri. Apakah itu kabar baik atau kabar buruk? Yang sudah yakin dan percaya sudah lahir baru, itu hanya peringatan. Yang belum yakin, mungkin ini adalah kabar buruk. Mungkin Anda akan bertanya, saya tidak yakin saya sudah dilahirkan kembali. Saya tidak yakin saya akan masuk dalam kerajaan surga. Apakah ada sesuatu yang bisa saya lakukan? Ada. Coba buka Lukas pasal 18 ayat 13. Ini sekali lagi bicara tentang seorang Farisi dengan seorang pemungut cukai. Kalau Anda melihat ayat 13, pemungut cukai ini berdiri jauh-jauh, bahkan dia tidak berani menengadah ke langit, melainkan dia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Sekira hari ini Anda belum yakin Anda sudah lahir baru atau dilahirkan kembali, mintalah seperti pemungut cukai ini. Minta belas kasihan dari Tuhan, sehingga Tuhan tergerak dan mau melahirkan baru. Itu yang bisa kita lakukan. Dan dari pengalaman, memang tidak ada ayatnya, seorang yang sudah lahir baru, dan waktu dia lahir baru, dia akan haus akan firman Tuhan, dia akan berdoa terus, dia akan memberitakan Injil, dan ketika dia melihat orang lain, dia tidak bertahan untuk tidak mengasihi orang. Dia akan punya kasih dalam orang yang begitu kuat. Itu pengalaman orang lahir baru. Anda dan saya itu perlu bertanya kepada diri sendiri. Nikodemus adalah seorang yang aktif beragama. Mungkin ada di sini juga adalah seorang yang aktif beragama, tetapi belum lahir baru.
Nikodemus ini adalah seorang yang punya pengetahuan yang banyak tentang kitab-kitab suci, tapi dia belum lahir baru. Anda mungkin sudah melayani, bahkan sudah khotbah, sudah menjadi pembicara, tapi itu belum tentu adalah seorang yang sudah lahir baru. Ada, ya saya berapa kali mengatakan gereja perlu unlearn dan relearn, melepaskan pengajaran-pengajaran yang keliru dan belajar ulang sesuatu yang benar. Ada banyak gereja itu mengandalkan tradisi untuk keselamatan. Ada yang berkata, saya sudah baptis, saya pasti selamat. Tapi baptis adalah ritual. Dan ada gereja tertentu itu sangat simpel. Ikuti kelas 12 kali, nanti ada tanggal baptisnya, baptis. Tapi baptis tradisi gereja tidak menyelamatkan. Ada yang berkata, saya sudah ikut pejabat kudus, saya pasti masuk surga. Are you sure? Gereja hanya punya peraturan orang yang sudah baptis itu boleh ikut dalam pejabat kudus. Apakah orang itu sudah benar-benar lahir baru atau belum? Kita nggak tahu. Dia sendiri yang tahu. Tradisi gereja, rajin ke gereja, bukan berarti sudah benar di hadapan Tuhan. Justru orang-orang seperti inilah yang menyebabkan perpecahan di dalam gereja. Dan gereja adalah, ya bahasa saya, bengkel untuk perbaiki orang-orang ini. Saya mau berkata, keselamatan itu bukan ritual. Tanpa kelahiran baru, ritual itu nggak ada gunanya. Ada juga banyak salah paham yang diajarkan oleh dalam gereja. Salah satu doa. Pernah dengar doa yang diajarkan Yesus? Bapa kami. Nah, kenapa itu disebut doa Bapa kami? Nah, itu kan doa kepada Bapa kan? Kenapa? Kan bukan Bapa yang doa kan? Kenapa disebut doa Bapa kami? Ternyata kita ini juga sudah ikuti tradisi-tradisi kita yang tidak tahu jelas alasannya. Itu adalah doa yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya. Kita sebut doa Bapa kami, itu bukan Bapa yang berdoa. Itu adalah doa yang diajarkan oleh Yesus. Itu adalah pola doa yang diajarkan oleh Yesus. Tapi ada gereja tertentu membuatkan itu seperti mantra. Doa yang keliru. Yesus tidak berkata hafal doa itu. Yesus berkata doalah demikian. Itu pola doa. Dan judulnya itu pasti bukan doa Bapa kami. Dalam bahasa Inggris itu the Lord's Prayer. Doa Tuhan. Tapi dalam bahasa Indonesia doa Bapa kami. Yesus bukan Bapa. Nah, ini saya sedang membuat Anda berpikir macam ini. Apakah Pak Hugh ini pengajarannya nggak kacau kan? Apakah gereja selama ini sudah salah kaprah? Banyak orang menghafalkan doa ini tanpa mengerti isinya. Doa ini sudah seperti seorang Farisi yang hanya mengucap doa tapi tidak mengerti isinya. Ada orang yang mengatakan ajaran gereja tentang kasih. Ada lagu kan? Kasih pasti betul atau tidak? Pak, kasih pasti lemah lembut. Saya setuju kasih itu lemah lembut, tapi saya tidak setuju kasih itu pasti lemah lembut. Lagu yang lama. Coba Anda pikirkan,
kasih itu pasti lemah lembut atau tidak? Ini menurut saya agak keliru. Kasih itu tidak selalu lemah lembut. Di dalam karya keselamatan, kasih itu melibatkan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Apakah itu lemah lembut? Ada sesuatu yang brutal di situ. Pengorbanan dan penderitaan dan Yesus sengsara, dan itu pasti tidak lemah lembut. Saya ada beberapa catatan. Bisa buka Galatia pasal 2 ayat 11 sampai 14. Galatia pasal 2 ayat 11 sampai 14. Paulus ini penuh kasih. Setuju? Tapi dia menegur jemaat ketika jemaat salah. Galatia 2 ayat 11. Tetapi waktu Kefas datang ke Antioquia, aku berterang-terang menentangnya, sebab ia salah. Kasih itu melibatkan disiplin. Ya. Kasih itu juga melibatkan kebenaran, ayat 12. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Ini jaga image ini apa? Jaim, jaga image. 13. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Supaya Petrus, Kefas ini tidak berlanjut munafik, Paulus menegurnya. Karena Paulus mengasihi Petrus. Hari ini belum tentu semua kita berani menegur seseorang. Dan memang menegur orang itu nggak enak. Yohanes Pembaptis, dia menegur raja, berakhir dipancung. Kasih itu tidak selalu lemah lembut. Kasih itu melibatkan ketegasan dan koreksi demi orang yang dikasihi. Semua orang tua di sini? Ada yang belum orang tua? Kalau anak Anda lakukan kesalahan, Anda koreksi? Apakah dia berkata kepada Anda dan berkata, katanya papa itu mengasihi, katanya mama mengasihi, kenapa saya dihukum? Kenapa saya ditegur? Kenapa saya dimarah? Kasih tidak selalu lemah lembut. Wahyu pasal 3 ayat 19. Ingin dikasihi? Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Kasih Allah tidak selalu lembut, tetapi kasih itu melibatkan teguran. Ya. Yang contoh yang paling jelas itu di Ibrani pasal 12 ayat 6. Ini, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Anda ingin jadi orang yang dikasihi Tuhan? Tapi siaplah dihajar oleh Tuhan. Dan dia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Ingin jadi anak Tuhan? Disesal loh. Nah ini saya sedang membuat Anda berpikir 2 kali. Ayat 7. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak, di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayah. Ya, kasih tidak pasti lemah lembut. Ya, mungkin nanti satu hari Anda menyanyi lagu itu, Anda akan ingat apa yang saya bicarakan hari ini. Sekali lagi, saya pernah
seingat saya sampaikan di tempat yang lama, waktu saya bicara tentang menghakimi. Menghakimi juga sekarang ini sudah disalahgunakan di Matius pasal 7 ayat 1. Di sana kan mengatakan jangan menghakimi. Sebenarnya itu bukan jangan menghakimi. Di situ kalau mau menghakimi pakailah standar ukuran yang benar. Ya. Dan kalau kita mau menghakimi seseorang, berdasarkanlah kebenaran firman Tuhan. Dan malam hari ini saya memberi Anda kebebasan untuk menghakimi saya dengan standar firman Tuhan, apakah yang saya bagikan ini adalah kebenaran atau bukan. Seandainya yang saya beritahukan ini adalah kebenaran, maka Anda lah yang perlu berubah. Sebaliknya, seandainya ketika Anda mendengarkan apa yang saya sampaikan dan di cross check dengan firman Tuhan dan mendapati bahwa apa yang saya sampaikan itu tidak sesuai, maka Anda bisa mengabaikan. Jadi simple. Kalau Anda yakin apa yang saya beritakan ini adalah kebenaran, maka kalau Anda mendapati bahwa diri Anda tidak sesuai, maka Anda lah yang perlu bertobat. Jangan berkata, saya ini dari sana sudah begini. Tuhan terlalu sayang pada Anda untuk membiarkan Anda di mana Anda berada. Dia ingin Anda pindah dari yang tidak benar masuk ke dalam satu kebenaran. Sebaliknya, kalau Anda merasa dan yakin bahwa apa yang saya sampaikan tidak benar, abaikan. Jadi nggak fresh. Tinggal bertobat atau abai. Betul kan? Simple, ya. Kaitan dengan lahir baru. Proses kelahiran baru ini seringkali melibatkan teguran dan disiplin. Kebiasaan lama kita, dosa lama kita itu akan dibongkar, Tuhan akan negur kita akan didisiplin. Dan bahasa rohani adalah kita akan masuk ke dalam satu proses pengudusan. Dikuduskan terus menerus. Dan teguran itu mungkin dari Tuhan itu untuk kita melepaskan sesuatu, untuk masuk dalam hidup yang baru. Dan kalau Anda hari-hari ini sedang mengalami hajaran, sedang mengalami teguran, sedang mengalami pendisiplinan dari Tuhan, jangan kecewa. Jangan kecil hati, karena Tuhan mengasihi. Itu adalah tanda kasih Tuhan. Jangan hanya karena mendapat teguran dari Tuhan, Anda kecewa dengan Tuhan. Sebenarnya simple. Sekiranya hari ini ada salah satu dari Anda menegur saya, respon saya hanya simple. Mendengarkan dan abaikan, atau menerima dan koreksi diri. Simple. Kalau saya anggap ngomongan orang itu adalah ngomong kosong, saya abaikan saja. Tapi kalau orang itu saya mendengarkan dan saya mau menerima dan saya bisa koreksi diri. Simple kan? Pelajaran yang kita bisa dapat dari Nikodemus, yang pertama, rendah hati, mau cari tahu, mau belajar, meskipun punya status, punya jabatan, terhormat, tapi tetap mau cari tahu dan belajar. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, pertemuan dengan Nikodemus dengan Yesus itu menunjukkan bahwa kasih itu tidak selalu lemah lembut. Ada sesuatu yang harus diubah. Ada teguran, ada pengobatan, ada proses yang tidak nyaman, tapi proses itu akan membawa kita masuk ke dalam satu kebenaran. Semua kita ini perlu masuk dalam proses itu. Yang ketiga, hanya Tuhan yang bisa melahirkan manusia balik. Manusia tidak bisa.
Yang bisa kita lakukan adalah seperti pemungut cukai, minta belas kasihan dari Tuhan. Kita datang, Tuhan kasihanilah aku. Dan kalau Anda membaca tentang pemungut cukai itu, dia pulang sebagai orang yang dibenarkan. Ya. Yang keempat, pertumbuhan rohani itu bertahap. Nikodemus datang itu mencari Yesus, bertanya. Setelah dia bertanya, tadi saya mengatakan di bagian kedua di pasal 7, dia mulai bisa membela Yesus. Setelah itu dia maju lagi, bahkan menurunkan dan mengubuhkan Yesus. Ini berbicara tentang transformasi. Seorang bisa diubahkan, dan Anda dan saya bisa diubahkan. Dan Tuhanlah yang mengubah kita dengan memberi kita hati yang baru, roh yang baru, dan rohnya dari Tuhan diberikan untuk kita, menemani kita terus menerus sehingga kita semakin hari semakin serupa dengan anaknya, menjadi serupa dengan Yesus. Amin. Tapi langkah pertama, sekiranya Anda tidak yakin Anda sudah dilahirkan kembali, datanglah kepada Tuhan, minta belas kasihan. Amin. 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 Boleh saya minta Pak Edi tutup dalam doa? Ya, firman Tuhannya luar biasa ya malam hari ini ya. Dimana banyak orang mengatakan bahwa tanda dipenuhi Roh Kudus ya, dipenuhi Roh Kudus itu bisa bahasa roh. Ya, kalau bisa bahasa tidak ada apa kalau bisa oh itu dipenuhi Roh Kudus. Belum begitu. Ya, karena tadi ya kan Roh Kudus hanya ada di dalam kita kalau kita hanya memiliki hati yang baru. Amin. Punya hidup yang baru, roh yang baru, hidup yang baru. Ya, baru Roh Kudus akan dia dalam kita. Kita nggak usah minta itu pengurapan, nggak usah minta kuasa, nggak usah. Kalau Roh Kudus sudah ada dalam hati kita dan hidup kita, maka itu secara otomatis itu dia bermanifestasi. Ya, dia bermanifestasi. Nah, Roh Kudus akan diam dalam hidup kita, hati kita. Ketika kita memiliki hati yang baru, Roh Kudus tidak akan berdiam dalam hati kita yang lama. Nah, bagaimana supaya Roh Kudus itu diam dalam hati kita hidup kita? Hati kita harus baru. Nah, bagaimana supaya kita dapatkan hati baru? Berikan hatimu yang lama sama Tuhan. Baru Tuhan kasihkan dia yang baru. Selama kau tetap hidup dengan hati yang lama, bagaimana Tuhan kasih yang baru? Amin. Hatimu yang suka ngamuan, iri hati, dengki, serahkan sama Tuhan. Minta belas kasihan Tuhan. Itu Tuhan gantikan belas. Nah, kalau kita sudah punya hati yang baru, hidup yang baru, maka Roh Kudus akan diberikan kepada kita. Bisa berlari. Luar biasa ya, firman Tuhan malam hari ini. Terima kasih Pastor Yu, kita semua sudah diberkati, ya, sudah dibukakan wawasan-wawasan baru bagi kita malam hari ini. Nah, dan selama ini belum terbukakan, ya sudah dibukakan. Tuhan memberkati. Ya. Oke, Bapak Ibu kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Nah, kita juga akan masuk di dalam perjamuan kudus. Ya. Tolong. Kita bagi berdiri. Bapak ini hanya roti biasa saja ya, anggur biasa saja kita imani. Kita mau bersekutu dengan tubuh Kristus ya, dengan darah Kristus. Betapa Tuhan itu sangat mengasihi kita ya, dia mencintai kita. Allah itu adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 16. Allah itu adalah kasih, dia sangat mengasihi kita. Kenapa? Karena kita ini sangat berharga di mata Tuhan. Ya, Yesaya 43 ayat 4. Kita ini berharga di mata Tuhan. Bahkan Zakaria 2:8, kita ini biji mata Allah. Apa bukti kita ini berharga di mata Tuhan? Dia rela mati bagi kita. Ya, Tuhan rela mati. Ingat,
Tuhan mengasihi kita bukan karena status kita. Ya, Tuhan bukan mengasihi kita bukan karena kita baik. Kita ini kasih perpuluhan yang banyak, tiap hari datang ke gereja. Sekalipun kita tidak baik, Tuhan tetap mengasihi kita. Dia memang benci dengan dosa-dosa kesalahan kita, tapi dia mengasihi jiwa-jiwa kita. Kenapa? Karena 2 Timotius 2:13, dia tidak bisa menyangkal bahwa dirinya itu dia adalah kasih. Wah, mengasihi Pak Santoso karena dia baik. Oh, udah baik, udah tak kasih. Oh, enggak. Makanya Matius 18 ayat 11 dia Tuhan berkata, anak manusia itu datang karena dia cari yang hilang. Bukan bukan anak manusia datang bukan karena orang yang mencari yang benar. Oh, enggak. Ada orang benar di dunia ini? Ya, sok benar banyak, sok benar. Ya, itu sebabnya oleh Bapak Ibu ya, kita merespon yang sungguh-sungguh ya akan tubuh Kristus dan darah Kristus ini ya. Dia mau supaya kita memiliki disucikan hati dan pikiran hidup kita dengan darah yang kudus. Dia korbankan untuk supaya kita sungguh merespon yang pengorbanannya itu, yaitu dengan mencurahkan darahnya dan tubuhnya. Ya. Kita imani saja, tubuh Kristus itu diberikan bagi kita untuk menggantikan semua organ-organ tubuh kita yang ada masalah itu dengan yang baru. Bahkan hati kita digantikan yang baru, semangat yang baru, pikiran yang baru. Melalui darahnya juga dan pengampunan dari Tuhan. Terima kasih. Semua berdoa masing-masing sendiri supaya dilayakkan kita masuk dalam persoalan tubuh dan darah Kristus. Berdoa sungguh-sungguh. Kita angkat roti. Sebab apa yang telah kutuliskan, apa yang sebab kami telah kutuliskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah Bapak Ibu percaya dengan iman bahwa roti yang dipecah-pecahkan ini adalah tanda persoalan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Yesus. Angkat cawan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dipetekkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Apakah Bapak Ibu percaya dengan iman bahwa cawan ucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persetujuan dengan darah Kristus? Amin. Dalam nama Yesus. Semua bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan.
bersyukur malam hari ini kami boleh dengar kebenaran firman Tuhan Bapa. Memberkati hamba-Mu yang Tuhan pakai ke tempat ini, menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Kami percaya firman yang sudah ditabur malam hari ini itu kami terima dan kami hidupi Bapa. Kami juga bersyukur kalau kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Biarlah tubuh dan darah Yesus yang semakin hari semakin membawa kami serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kalau kami memberikan persembahan syukur kami, persembahan yang kedua Tuhan, suci kuduskan setiap persembahan kami. Kami memberi karena kami mengasihi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang mengucap syukur sama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara boleh duduk kembali sambil dilayani persembahan. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah satu. Aku diberkati, aku dilimpahi akan sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk mengerjakan. Aku diberkati, aku dilimpahi akan sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati karena Allah sanggup. Aku diberkati, aku dilimpahi akan sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kiranya Kau memberkati aku berlimpah-limpah, yang Kau perlukan daerahku, dan kiranya Kau menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Kau memberkati aku berlimpah-limpah, dan memperluas daerahku, dan kiranya Kau menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Kalau kami ada sampai saat ini, itu hanya anugerah Tuhan semata-mata. Kalau kami masih boleh hidup sehat, kuat, bernapas gratis sampai saat ini, itu hanya kemurahan Tuhan saja semata-mata. Kalau kami juga masih bisa menikmati berkat-berkat Tuhan jasmani dan rohani, terlebih kami masih bisa menikmati berkat pertolongan, penyertaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa sampai saat ini,
itu semua hanya anugerah dan kemurahan Tuhan saja semata-mata. Yang kami bisa buat, yang kami bisa lakukan hanya bersyukur, memuji, menyembah, muliakan nama Tuhan. Kami juga bersyukur, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau tempat ini Tuhan sudah boleh perpanjang kami menggunakan sampai tahun depan. Itu kasih dan kemurahan Tuhan saja semata-mata. Satu kerinduan kami imani Tuhan, bahwa tempat ini dengan cara Tuhan, ayat 3:14 ini Tuhan anugerahkan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih mereka semua yang sudah menopang untuk pengadaan tempat ibadah ini. Semua jemaat El Roy Tuhan yang sudah berlari lelah untuk menopang pengadaan tempat ibadah ini, kembalikan melipat-lipat ganda. Termasuk pemilik juga ini, Ibu Martini bersama anak-anaknya semua, keluarganya, Pak Dom juga anaknya, kembalikan juga mereka lipat-lipat ganda. Kekuatan, kesehatan, iman lipat-lipat tambah-tambah mereka. Usaha bisnis mereka yang dilakukan di dalam negeri maupun di luar negeri, Tuhan buat dia berhasil. Dijauhkan dari kebangkrutan, kegagalan, kemacetan, Tuhan jauhkan. Buat lancar, berhasil sukses mereka menjadi kepala dan ekor turun. Berkat dari utara dan barat Tuhan curahkan usaha bisnis mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kami juga bersyukur atas lawatan Tuhan sebelum ibadah malam hari. Kami sungguh-sungguh merasakan lawatan Tuhan, zaman Tuhan. Biar setiap pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terutama firman Tuhan yang luar biasa malam hari. Sungguh-sungguh Tuhan menteraikan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu Pastor Hiu Chong yang sudah menjadi saluran berkat malam hari ini. Berkati Tuhan, sehingga Tuhan bersama keluarga Yeni bersama anak-anak semua keluarga besar mereka diberkati, kekuatan kesehatan tambah mereka, dan juga kuasa urapan kudus dapat menyertai Pastor Hiu dalam pelayanannya dimanapun, apalagi dia sebagai dosen, pakai dia lebih dasar luar biasa. Singkapkan rasa firman Tuhan lebih lagi Tuhan, sehingga hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang, banyak keluarga, banyak bangsa, suku bangsa. Nama Yesus dan dipermuliakan dalam setiap pelayanan hidupnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Anak-anak semua dalam tangan Tuhan, masa depan dalam tangan Tuhan. Terima kasih. Usaha bisnis Pak Chandra, Bukeka dan keluarga bersama dengan Tuhan berbuat berhasil. Dijauhkan kebangkrutan, kegagalan, kemacetan, kecurangan, apapun kami tolak dalam nama Yesus. Buat lancar, berhasil, sukses. Mereka menjadi kepala dan ekor turun. Berkat-berkat dari utara, selatan, barat tercurah usaha mereka. Dan mereka gunakan juga menopang untuk pelayanan kami. Kembalikan mereka lipat-lipat ganda Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami semua jemaat diberkati, berkati semua sudah menopang pelayanan PDL Roy ini Tuhan. Jemaat yang sudah berlelah untuk menopang pelayanan tempat ini, kembali melibatkan tim musik bersama WL, singer semua, memberkati mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap program-program pelayanan PDL Roy pusat sampai cabang-cabangnya. Bagi itu ibadah keluar ke dalam. Satu kerinduan kami, lawatan Tuhan terjadi dalam setiap ibadah pelayanan PDL Roy Tuhan. Nah, nama Yesus Tuhan yang ditinggikan, dimuliakan. Semua yang sudah menopang kembali lipat ganda. Dan sebelum jemaat untuk kembali ke rumah masing-masing, Tuhan sudah memberikan berkat makanan dan minuman. Sebelum kami menikmati, sucikan kudusan dan firman. Beri kami kuasa untuk menikmatinya, kekuatan yang baru, kesehatan Tuhan tambah-tambahkan bagi kami. Dan setelah itu Tuhan sertai umat jemaat akan kembali ke rumah masing-masing. Berpimpin ibadah dengan tidak kurang satu apapun di rumah masing-masing. Dan kami akan mengangkat kanan kami untuk menerima berkat Tuhan. Jemaat pulanglah dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, jaminan keselamatan, pasti selamat dari Kristus Tuhan, yang dijamin dengan kematian, kebangkitan, kenaikan dan kedatangan Yesus kedua kali untuk menjemput kita masuk dalam kerajaan surga. Pertolongan, penyertaan, pembelaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa melimpah-limpah, dan sukacita dan beserta penghiburan, persekutuan, kuasa urapan Roh Kudus dan di Roh Kudus yang dasar luar biasa melimpah-limpah, menyertai kita, mengurangi kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan. Aku diberkati